Nah, jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ketika Islam berbicara tentang kemerdekaan, atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan al-hurriyah namanya. Ya? Al-hurriyah ini bisa dipahami juga dalam bahasa lain itu kebebasan. Ya, saya pikir kebebasan inilah inti daripada kemerdekaan, ya. Jadi ini sinonim saja. Cuman pada hari ini kemerdekaan itu identik dengan melepaskan diri daripada penjajahan, ya, ataupun perbudakan, ya. Padahal substansinya sama. Jadi seseorang atau sebuah bangsa ketika dia terlepas daripada ikatan penjajahan atau perbudakan, maka dia sudah bebas, ya kan? Yang kemudian kita menyebutnya dengan kalimat merdeka, atau nanti dalam bahasa Arab dikenal dengan istiqlal. Ya, jadi dia jadinya mustaqil nanti, ya. Artinya dia tidak lagi bergantung kepada yang lain. Spin off kalau mungkin dalam bahasa Inggris atau apalah, ya, bahasa lain daripada independen. Ya. Jadi independen ini artinya dia mustaqil, dia tidak lagi bergantung kepada siapa-siapa, karena memang penjajahan itu atau perbudakan itu diidentikan dengan ketergantungan seorang budak kepada tuannya, atau negeri yang dijajah kepada penjajah. Nah, begitu dia lepas, karena nanti kemerdekaan ini ada yang bentuknya diberi oleh si penjajah, seperti tuan memerdekakan budak begitu. Ada yang dimerdekakan sekonyong-konyong begitu. Ada usaha memang dari budak itu sendiri untuk menebus dirinya agar kemudian dia merdeka. Ya, maka ini digunakanlah di situ kalimat merdeka, gitu kan? Jadi ataupun kalau dalam bahasa Inggrisnya independen. Baik, jadi apapun bahasa yang digunakan, tapi kembali kita katakan substansi daripada merdeka ini adalah bebas, ya. Jadi dia tidak terikat dengan siapapun, ataupun kalau kita bicara konteks negara, dia tidak terikat dengan negara apapun. Tidak terikat dalam pengertian sempit, ya, bukan dalam pengertian luas. Nah, baik. Kembali kita katakan ketika Islam berbicara tentang kemerdekaan ataupun merdeka atau bebas, maka kebebasan di dalam Islam itu sesungguhnya bukan semata-mata sebuah hak. Nah, jadi kalau selama ini mungkin kita mendengar kebebasan atau kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa, hak semua individu, ya, hak semua orang atau personal. Nah, Islam tidak hanya sebatas mengatakan begitu. Dalam Islam kemerdekaan bukan hanya sebatas hak, tapi adalah sebuah kewajiban. Jadi ini lebih ekstrim lagi kalimat yang digunakan, ya. Apa beda hak dan kewajiban dalam konteks ini? Nah, kalau hak, dia boleh digugurkan. Jadi misalnya saya berhak untuk mendapatkan pensil ini misalnya, betul kan? Atau saya berhak mendapatkan hadiah atau apalah. Nah, orang yang berhak mendapatkan sesuatu, dia boleh mengatakan saya tidak berminat kepada itu. Jadi dia boleh menggugurkan haknya. Jadi kalau dia jatahnya dapat, dia boleh mengatakan saya tidak perlu. Seorang istri misalnya, dia berhak mendapatkan nafkah daripada suami. Tapi seorang istri yang pendapatannya lebih tinggi daripada suami, dan suaminya bisa jadi laki-laki yang miskin, maka si istri boleh menggugurkan haknya, sehingga si suami tidak lagi berkewajiban menafkahi istrinya. Ya, jadi atas kerelaan dan kasih sayang barangkali yang terjalin antara si istri dan suami, maka istri mengatakan, ya tidak mengapalah. Jadi kalau engkau tidak menafkahiku pun tidak masalah. Nah, jadi Islam memandang kemerdekaan itu sebuah kewajiban, ya. Dan kewajiban ini bukan hanya wajib atas individu untuk berusaha memerdekakan diri, membebaskan diri pada penjajahan, tetapi juga kepada individu yang lain untuk berusaha membebaskan orang yang terjajah atau yang tertindas. Ya, makanya kita katakan Islam mengatakan kemerdekaan adalah sebuah kewajiban. Nah, kenapa kewajiban? Karena kemerdekaan adalah fitrah yang dibawa oleh setiap insan yang lahir ke dunia ini. Allah berfirman, ini dalil tentang kewajiban merdeka. Jadi merdeka bukan hanya sekedar hak, tapi sebuah kewajiban. Jadi kalau selama ini kita dengar hak asasi manusia kan. Nah, Islam mengatakan lebih daripada itu. Allah mengatakan di sini, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma lakum
la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa' wal widani alladhina yaqulun Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Ya, nah ini ayatnya ini. Nah, ayat ini kepada siapa ditujukan? Kepada orang-orang merdeka, ya, yang memiliki kemampuan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Jadi, ketika kita di sini merdeka, sekarang Palestina misalnya terjajah. Nah, kewajiban kita ini untuk membebaskan mereka daripada penjajahan. Kewajiban. Jadi kita harus memberikan kemerdekaan semerdeka-merdekanya kepada mereka. Kita harus membebaskan mereka daripada ikatan penjajah. Itu kewajiban. Nah, ayat ini turun kepada siapanya? Kepada kita. Allah ini ayat ini ditujukan kepada kita. Allah katakan apa? Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijal wal nisa wal wildan alladhina yaqulun Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Nah, kenapa kalian tidak pergi berperang di jalan Allah untuk membebaskan mereka orang-orang yang tertindas, al-mustad'afun, baik daripada kaum laki-laki maupun perempuan maupun wildan, anak-anak. Alladzina yaqulun, yang mereka selalu mengatakan apa? Rabbana akhrijna min hadzal qaryati adh-dhalimi ahluha. Ya Allah, keluarkan kami daripada negeri yang penduduk ini zalim kepada kami. Ya, ini satu. Saya tidak perpanjang di sini karena saya mau ke Ali Imran nanti. Nah, kemudian satu lagi. Nah, ayat tadi ditujukan kepada siapa? Kepada kita yang merdeka ini untuk membebaskan mereka yang tertindas atau yang terjajah. Nah, kemudian bagaimana kalau sekiranya orang yang tertindas, orang yang terjajah itu tak kunjung dimerdekakan oleh siapapun? Ya. Jadi dia tidak bisa memerdekakan diri dan dia tidak dimerdekakan oleh siapapun. Artinya dia kekal dalam penjajahan. Nah, maka Allah katakan di sini, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Ya. Qalu alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha. Ya. Fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Nah, berdiam diri dalam penjajahan, tidak berusaha membebaskan diri daripada penjajahan, dosa besar. Maka kita katakan tadi apa? Mendapatkan kemerdekaan sebuah kewajiban, meninggalkan berupaya untuk memerdekakan diri sebuah dosa. Nah, Allah katakan di sini orang-orang yang meninggal di negeri jajahan, orang-orang yang meninggal di negeri kolonial, ya, di tempat di mana mereka dijajah, Allah katakan mereka ini orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, ngapain kalian dulu di situ? Kira-kira begitu bahasanya. Kenapa kalian tidak bergerak di situ? Kenapa kalian tidak berusaha untuk membebaskan diri daripada penjajahan? Apa jawaban mereka? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami tidak punya kekuatan, kami tidak kuat, kami tertindas, bla 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 dan segala macam. Tidak ada senjata, tidak ada yang tidak itu. Apa kata malaikat? Qalu alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Tuhan ini sangat luas? Kenapa kalian tidak meninggalkan negeri itu dan pergi hijrah ke negeri yang lain yang aman daripada penjajah? Nah, inilah yang terjadi pada para sahabat dan Nabi. Ketika beliau tidak mampu melakukan konfrontasi fisik terhadap orang Quraisy pada ketika itu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Allah memerintahkan kepada Nabi untuk hijrah. Hijrah pertama beliau lakukan kemana? Ke Taif. Sebelumnya ke Habasyah. Ya. Dan setelah itu Nabi kemudian hijrah ke Madinah, keluar dari Mekah. Karena Nabi tidak punya kekuatan untuk melakukan konfrontasi fisik dengan mereka. Nabi tidak bisa berperang dengan mereka. Tidak punya kekuatan berperang. Di samping alasan-alasan yang lain. Tapi tidak boleh berlama-lama di situ ditindas. Karena penindasan pada akhirnya kemana? Anda bukan hanya ditindas fisik. Kalau sekarang hanya ditindas fisik lalu Anda meninggal, sederhana. Tapi problemnya tidak berhenti di situ. Belanda dulu ketika datang ke Indonesia, ketika ingin menjajah Indonesia, dia masuk melalui apa? Dagang dulu. Ya, perdagangan. Nah, tetapi dagang apakah berhenti di situ? Ketika mereka menjajah ekonomi sebuah bangsa, apakah mereka tidak? Mereka akan ekspansi wilayah. Sampai pada akhirnya mereka akan mencabut akidah orang tempatan. Nah, itu yang dulu mungkin siapa yang belajar sejarah itu kita mendengar ada 3 jargon utama dulu ketika penjajahan masuk ke negara-negara yang dia jajah. Terutama Belanda dulu di Indonesia. Apa? Paham kamu itu kan? Ada glory,
ada gospel, ada golden. Jadi glory, golden, dan gospel. Nah, jadi yang dicari pertama apa? Persoalan kekuasaan. Jadi dia mendapatkan tanah jajahan. Jadi mereka ingin mendapatkan, kenapa perlu tanah jajahan? Karena mereka perlu tanam dan segala macam, rempah-rempah. Nah, itu awalnya. Jadi sama seperti sekarang, perluasan kebun sawit dan segala macam. Nah, dan itu model penjajahan pada hari ini, karena itu lebih gampang dan simpel. Nah, tetapi kadang-kadang penjajah itu dia tidak hanya ingin sampai di situ, tapi dia juga ingin menguasai daerah dan seterusnya. Nah, pada akhirnya kita katakan apa? Selain daripada glory dan golden, itu uang, golden maksudnya mata uang Belanda itu. Nah, satu lagi apa? Gospel. Gospel itu penginjilan, kristenisasi. Jadi dia akan memasukkan akidah mereka kepada kita. Jadi itu ending daripada sebuah penjajahan. Nah, makanya kenapa dalam Islam itu sangat jadi betul-betul kita diingatkan dengan supaya berhati-hati betul dengan berbagai macam trik daripada penjajah ini. Ya, karena ujung-ujungnya adalah mereka akan memberanguskan akidah kita. Dan Allah mengatakan di sini, ketika kamu dijajah dan kamu tidak mampu melawan, maka kamu harus keluar. Karena kalau tidak, kamu akan dijadikan seperti mereka. Nah, nanti ini yang kita lihat misalnya kasus Nabi hijrah satu. Kemudian yang kedua cerita Ashabul Kahfi yang hijrah, ya. Demi apa? Menyelamatkan akidah. Karena siapa yang berdiam di negeri tersebut, dia harus ikut akidahnya seorang raja. Nah, begitu juga dengan tukang sihir dulu di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia tidak boleh berbeda dengan Firaun. Makanya Nabi Allah Musa menculik Bani Israel itu keluar daripada negara Mesir pada itu. Karena kalau mereka bertahan, dan Bani Israel dahulunya dia orang Islam. Bani Israel ini keturunan Nabi Allah ya. Kita sudah melewati cerita itu. Ya, mungkin Bani Israel kita tidak cerita dulu ya. Kita cerita Firaun dan Nabi Allah Musa. Suatu hari kita akan cerita Bani Israel. Nah, Bani Israel ini keturunan Nabi Allah Yaqub. Dia orang Islam. Nabi Allah Yaqub dulu ketika meninggal, apa dia wasiatkan kepada anak? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa jawaban mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Jadi mereka tetap dalam keadaan tauhid. Tapi kapan mereka berubah menjadi musyrik? Ketika mereka diperbudak oleh rusak mereka sudah. Ya. Jadi itu ending daripada sebuah penjajahan. Nah, makanya Musa kemudian ketika diplomasi gagal dengan Firaun, Nabi Allah Musa bersikeras untuk mengeluarkan ini masyarakat. Tetap diculik di tengah malam bawa lari. Ya, dan lihat bagaimana nasib tukang sihir, dan kita sudah cerita ini. Ya, bagaimana kemudian mereka ini ketika di pagi hari mereka dalam keadaan kafir, di sore harinya mereka meninggal dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah. Kenapa? Kenapa mereka meninggal? Karena dia bermukhalafah, dia berbeda dengan keyakinan sudah disalib mereka, ya, dibunuh. Nah, jadi itu yang kenapa Islam begitu menginginkan, ya. Jadi sehingga mewajibkan kepada siapapun untuk memerdekakan siapapun. Individu wajib memerdekakan diri maupun ini. Kalau tidak mampu maka keluar dari kampung tersebut. Tibet hijrah. Ya, seperti Nabi hijrah, seperti Ashabul Kahfi hijrah, dan seperti yang lain-lain. Nah, harus keluar. Baik, jadi kita di sini sudah tahu tujuan daripada memerdekakan diri, tujuannya adalah akidah.